salah satu suku Israel yang terhilang diketemukan di pedalaman Papua, yakni suku Dan, sama dengan suku Dani di Lapago. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Salam saudara-saudari terkasih, ya kita ketemu lagi dalam channel saya. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang sedang singkapkan rahasia-rahasia di Papua di akhir zaman. Maka saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapa melalui Roh Yahweh, Roh Kristus kepada kami melalui karunia-karunia dan jawatan yang dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masia yang tidak tergoncangkan. Dengan demikian pada saat ini, saudara-saudari terkasih yang setia mengikuti channel saya, Tuhan memberkati selalu. Kali ini saya akan menyampaikan kembali bahas tentang di mana suku Dan yang diketemukan, yang terhilang, diketemukan di pedalaman Papua melalui logos Langrema. Haleluya, yaitu suku Dan. Suku Dani di Lapago, wilayah Wahyu 7 ayatnya yang ke 1 sampai ke 8. Ya, baik. Bapa yang baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan singkapan Roh Kudus tahun 2003, 2006 sampai dengan sekarang tentang suku yang terhilang, suku Israel yang terhilang. Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kembali untuk membangun kesadaran agar dosa-dosa dari suku Dan juga sahabat-sahabat suku-suku sahabat lainnya dari turunan kaum turun temurun yang tersebar di Wamena dan Lapago dan juga di daerah-daerah lain di seluruh Papua, supaya belajar merendahkan diri dari dosa moyang sehingga Papua cepat dipulihkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami sampaikan ini agar Bapak dalam nama kami sadar, haleluya, untuk merendahkan diri, mengakui dosa di masa kepicikan Yakub, di mana 12 suku Israel sedang dihakimi dalam masa kepicikan Yakub menyelesaikan dosa turun temurun. Kali ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, kami mengucap memuja, kami minta mengundang Roh Kudus tetap hadir Bapak, menyertai menguraikan haleluya sendiri di dalam haleluya melalui channel ini, sehingga kami dapat memahaminya, merendahkan diri di negeri ini dalam rangka percepatan pemulihan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasia Adonai. Puji Tuhan. Itu tema kali ini kita bahas tentang suku Dan. Salah satu suku Israel yang terhilang diketemukan di pedalaman Papua, itu tema, yakni suku Dan atau sama dengan Dani di Lapago. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Ya, ini saat-saat ini Tuhan lagi sedang menyelesaikan untuk memulihkan kembali 12 suku Israel. Tuhan sementara ini lagi sedang menghakimi 12 suku Israel atau disebut dengan masa kepicikan Yakub. Masa kepicikan Yakub itu, Yakub punya turunan, punya dosa-dosa turun temurun itu sedang diselesaikan. Salah satu dosa yang terbesar yang dibuat oleh suku Dan sampai suku ini dia terhilang, itu adalah suku Dan. Dengan demikian kita baca dulu kenapa saya angkat dia punya dasar firman Tuhan dari Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 7 1 sampai dengan 8 ini. Oh haleluya. Kita lihat dulu di Wahyu 1. Haleluya. Puji Tuhan. Di kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 8. Pemeteraian 12 suku Israel, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku-suku turunan Israel.
semua suku turunan Israel. Ini di sini bilang turunan Israel. Jadi ada di situ suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad, suku Asyir, suku Naftali, Menasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Yang menggantikan suku Dan, di sini suku Dan tidak ada. Yang menggantikan suku Dan adalah Menasye, itu anak kedua dari Yusuf Efraim. Dari Yusuf punya anak kedua itu namanya Menasye. Menasye ini yang digantikan. Sedangkan Dan ini adalah saudara dari Lea, anak dari Lea nomor 2. Nomor pertama yang kakaknya adalah Naftali, yang adiknya adalah Dan. Nah, dosa apa yang membuat atau apa yang menyebabkan suku ini dia terhilang dari ke-12 suku Israel? Haleluya. Ya, dosa yang menyebabkan suku ini dia terhilang menurut dengan demikian saya akan bahas tentang logos, rema dan logos, tentang singkapan tentang suku Israel yang terhilang yang ada di Papua. Saya akan uraikan dia punya secara singkat. Suku ini secara Tuhan singkapkan oleh rohani, secara rohani atau rema dan dengan firman Tuhan, logos. Dengan demikian, haleluya, saya bersaksi dulu secara logos, rema. Jadi kesaksian yang pertama adalah tentang singkapan suku Dan Israel yang terhilang ini. Yang pertama itu tahun 2003 Tuhan memberitahukan kami masa depan Papua. Waktu kami bertanya kepada Tuhan tahun 2003 Papua ini akan terjadi seperti apa di kelak. Ya, Tuhan bilang itu di daerah suku Dani, Lapago itu akan angkat perang. Ketika mereka angkat perang, itu akan banyak terjadi permasalahan di atas Papua. Sedangkan daerah suku Me itu tidak akan terjadi perang. Haleluya. Di situ saya hanya angkat bagaimana di daerah Dani itu akan terjadi perang. Haleluya. Itu dia berkepanjangan Tuhan bilang tahun 2003. Lalu tahun 2006 itu kami didatangi oleh 2 orang hamba Tuhan, yaitu Master Teologi Rael dari orang Manado, hamba Tuhan dari 2 hamba Tuhan Manado yang tinggalnya di Batam. Mereka datang 2 minggu tinggal dengan saya. Lalu mereka menyatakan ada beberapa nubuatan. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa kamu suku Me di sini adalah atau suku-suku Israel yang terhilang. Dia kasih tahu begitu yang pertama, 2006. Yang kedua dia kasih tahu bahwa salah satu suku yang terhilang itu suku Dan. Jadi kalau ada hamba Tuhan lain yang datang kemudian lalu mereka memberitahukan itu yang terhilang adalah suku Dan. Mereka bilang, ini master ini teologi ini, mereka bilang itu suku Dan yang terhilang. Dan dia ada di Papua. Lalu itu 2006. Lalu dia beritahukan juga, haleluya, banyak menyimpan emas kekayaan di atas daerah suku Dan itu sendiri. Itu dia menyampaikan hamba Tuhan itu tahun 2006. Tahun 2007 itu suku Dr. Hendrik Welang dari Israel, berkebangsaan Israel yang tinggalnya di Belanda. Dia mendapat pernyataan Tuhan dan Tuhan kasih tahu dia untuk salah satu suku Israel yang terhilang itu ada di Papua. Dia lalu dia datangi ke Papua. Dia ketemu dengan Presiden Gus Dur. Lalu dia beritahukan pernyataan itu. Lalu Gus Dur kembalikan Irian Barat menjadi Papua sesuai dengan kesaksian pendeta Hendrik Welang ini. Lalu dia diizinkan untuk masuk ke Papua untuk memberitahukan visi Tuhan. Dan visi Tuhan tahun 2007-2008 bom waktu mulai terjadi di atas Papua, bom waktu.
itu dia memberitahukan bahwa suku Israel yang terhilang itu, dia bilang kamu orang suku suku-suku di Papua adalah salah satu suku Israel yang terhilang, itu suku Naftali. Dia beritahukan seperti itu. Tapi saya ingat waktu itu bahwa Amrafael 2006 sudah kasih tahu bahwa suku Israel yang terhilang itu adalah suku Dan. Nah, akhirnya saya buat sebuah buku yang menyatakan bahwa suku Israel di Papua yang salah satu suku Israel yang terhilang ada di Papua. Yang ada suku Dan, Benyamin dan Naftali di Papua. Nah, saya bikin buku tentang itu. Ya, itu tahun 2007-2008. Lalu pendeta Hendrik Welang ini dia keliling seluruh Papua untuk dia memberitahukan soal itu. Waktu dia khotbah pertama kali di Enarotali pada Kabupaten Paniai, dia menyatakan bahwa suku Dan yang terhilang itu, dia menyatakan kesamaan bahasa orang Me dengan orang Israel Ibrani. Ani itu bahasa Me, kami itu saya. Orang Wamena bilang itu An. Kalau Ibrani bilang itu Ani Yahweh Ani Eye. Aku Yahweh, aku pencipta, nama asli. Haleluya, nama asli Bapa di surga. Ya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu singkapan. Ya, itu dua hamba Tuhan Tuhan beritahukan dan mulai jalan. Beritahukan. Lalu waktu saya mulai buat buku, Tuhan membukakan rahasia. Tuhan membukakan rahasia. Jadi kenapa dan mengapa di kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu di situ dimuat kembali bahwa suku Israel Dan itu tidak dimuat di dalam. Ini kan tentang Wahyu itu tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman sekarang ini. Nah, karena suku Dan ini dia tidak termuat di dalam, diganti dengan Manasye, maka suku Dan ini harus dicari. Jadi Tuhan mulai cari dia, dan hamba Tuhan sudah mulai ketemukan itu Tuhan memberitahukan itu kepada hamba Tuhan untuk cari dia dan cepat doakan dia, suku ini. Yaitu tahun 2006, 2007 itu sudah mulai bom waktu masuk. Sehingga bukan saja suku Dan, tapi ada 6 suku di Papua ini, suku Israel. Rambut keriting, kulit hitam, tapi gen darahnya itu tetap, gen genetiknya itu tetap darah Israel. Saudara-saudari, itu merupakan suatu keajaiban Tuhan yang Tuhan buat seperti itu. Haleluya. Kita kembali lagi berhubungan dengan singkapan rahasia. Tuhan beritahukan ada satu dalam doa pagi, Tuhan kasih tahu seperti ini. Dan bahasa roh, Danamo itu bahasa roh, artinya pusat kejahatan. Kedemai atau Tedemai harus beritahukan bahwa bertobatlah. Kasih tahu suku Dan ini adalah pusat kejahatan, sehingga menyuruhnya untuk harus segera bertobat. Haleluya. Cara bertobatnya bagaimana kami berdoa, tanya Tuhan. Jadi Tuhan bilang cara bertobatnya adalah harus ada yang berdiri berdoa untuk menyelesaikan dosa-dosa suku Dan, harus pengakuan. Ya. Jadi suku Dan itu dia ada di tempat penghukuman. Dan juga kata lain artinya penghukuman. Ya. Jadi di sini suku Dan itu suku Israel yang terhilang. Danamo artinya tempat pusat kejahatan, sehingga dia dihukumkan. Haleluya. Lalu ada di situ marga ini dalam suku-suku itu salah satunya dia ada di Lapago, yaitu suku Dani. Dani. Jadi Dani ini bukan berarti bahwa saya ambil karena itu mereka punya sukunya namanya Dani, tidak. Itu memang Tuhan beritahukan seperti itu. Beberapa kali kan berdoa itu suku Dani yang dimaksud itu adalah suku Dani itu. Nah, singkapan selanjutnya berhubungan dengan Danamo itu bahasa roh yang artinya pusat kejahatan.
Lalu di bawah tertulis kedemai, itu bahasa roh juga, yang artinya tedemai. Tedemai itu artinya bertobatlah. Nah, suruh dia bertobat. Cara bertobatnya adalah harus ada pengakuan dosa. Setelah itu kami cari tahu suku ini dia buat dosanya apa sampai dia terhilang dan tidak dicatat dalam buku kehidupan di kitab Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Ternyata suku ini adalah suku yang pertama kali dia menyembah berhala. Dia menyembah berhala itu, suku ini dia lari tinggal dekat dengan di kitab ya Hakim-Hakim di sana ditulis bahwa dia ambil serafim dari salah satu imam Bahal. Lalu suku ini dia ambil, mereka bikin serafim penyembahan berhala. Lalu mereka habiskan suku itu, baru kekayaan mereka diambil, baru mereka dibawa lari. Mereka sembunyikan semua kekayaan itu. Haleluya. Dan Alkitab mencatat bahwa suku ini dan di tanah dia itu penuh dengan kekayaan. Haleluya. Penuh dengan kekayaan. Itu dosa pertama. Sekarang kita lihat bagaimana Freeport diambil. Itu wilayah masih Lapago, Blok 2 sedang diambil. Dia mengejar dari suku Ruben. Dia tahu suku Ruben itu suku pertama. Itu Mofet itu adalah salah satu turunan dari suku Ruben, 12 suku Israel yang tua. Dia mengejar bahwa daerah tanah Dan, ini suku Dan, ini tersembunyi kekayaan itu. Haleluya. Itu singkapan-singkapan yang Roh Kudus sedang memberitahukan hal-hal ini. Nah, yang berikutnya itu Tuhan memberitahukan bahwa diserukannya untuk bagaimana mendoakan kembali 12 suku Israel, karena suku Israel itu mau diselamatkan. Banyak orang berpikir bahwa suku Israel itu hanya ada di Yerusalem. Di sana hanya 3 sampai 6 suku yang masih ada di Yerusalem sana. Suku-suku lain itu tersebar, tercebur di antara bangsa-bangsa. Jadi ya lain mereka ada di tanah air asli mereka itu ya di Mewa, Papua. Lain sudah Tuhan pindahkan 6 suku ke Israel, ke Yerusalem, dan suku-suku lain itu masih tersebar di Indonesia dan pulau-pulau di Indonesia, dan juga tersebar di Amerika, Afrika, dan lain-lain, saudara-saudari terkasih. Ya, kita kembali lagi fokus. Kenapa suku ini dia terhilang? Apa yang menyebabkan dia terhilang? Tidak dicatat dalam kitab Wahyu 7. Haleluya. Hanya 11 suku yang dicatat, satu sukunya itu ganti dengan Manasye, anak kedua dari ini. Ya, itu suku itu dia telah berbuat dosa. Ada 3 yang Tuhan kasih tahu. Suku Dan itu yang dosa pertama dia buat adalah penyembahan kepada patung lembu emas. Patung lembu emas, patung pahatan, patung tuangan yang dia ambil. Dia ambil baru dia bawa lari. Akhirnya dia menyembah 3 hal itu. Lalu sampai di waktu 10 perintah diambil itu di atas gunung Oreb itu. Tuhan beritahukan ada 3.000 orang yang Tuhan bunuh akibat penyembahan patung lembu emas. Lalu Musa mempertaruhkan namanya dan nyawanya. Tuhan, kalau bisa ini 3.000 orang Israel mati, lebih bagus itu hapus nama saya dari buku kehidupan. Tapi Tuhan bilang setelah masuk di Kanaan, suku yang dia kembali melakukan penyembahan berhala seperti lembu emas dan lain-lain, itulah yang aku akan hapus dari buku kehidupan. Betul, waktu mereka masuk di Kanaan, suku Dan ini dia melakukan dia dosanya, yaitu dia masih menyembah patung pahatan, patung tuangan dengan patung lembu emas. Sampai dia mempengaruhi suku-suku yang lain. Suku-suku pada zaman Raja Salomo punya anak ini Yerobeam. Jadi di Betel sampai dengan tanah Dan itu, di Betel sampai dengan tanah Dan itu, di situ dimuat, di situ ditanam itu patung lembu emas, sehingga patung pahatan, patung orang pergi menyembahnya. Tuhan marah, lalu Tuhan cerai-beraikan 12 suku Israel. Ini perbuatan dari suku Dan ini, perbuatannya itu yang Tuhan marah. Sesuai dengan perjanjian Tuhan janji, maka suku ini tidak dicatat dalam kitab Wahyu ayat 1 sampai 8. Sekarang orang lagi ramai mendoakan suku Israel. Siapa yang mendoakan dan memberkati Israel akan diberkati.
Orang Papua hari ini ramai mendoakan, mendukung orasi di atas Papua, mendukung Israel. Kami ada di Pasifik, ada di belakang Israel. Haleluya. Orang Papua sendiri tidak sadar bahwa mereka itu adalah orang Israel. Nah, sekarang Eric Reading bangun visinya dari Yerusalem, membangun rumah doa segala bangsa di Jayapura. Haleluya. Dan mereka tidak sadar bahwa suku Dan yang terhilang itu dia ada di Papua, dan orang Papua harus mendoakan dirinya sendiri. Dan juga semua orang harus mendoakan suku yang terhilang itu, suku-suku yang terhilang itu. Haleluya, yang tercebur di antara bangsa-bangsa itu. Salah satunya harus doakan suku Dan, suku Dani. Haleluya. Doakan itu cara doanya apa? Haleluya. Tuhan memberitahukan kami yang pertama itu harus kumpulkan para kepala suku. Yang kedua itu adalah harus ada marga. Tuhan minta marga Kogoya harus tanggung jawab. Ada hamba Tuhan dari marga Kogoya, dia harus merendahkan diri, berdoa, minta berdiri atas sukunya untuk berdoa merendahkan diri, menyelesaikan dosa-dosa turunan. Yaitu minta ampun akan dosa kutuk penyembahan batu patung pahata, patung tuangan, patung lembu emas, dan lain-lain. Bahkan dia meninggalkan Alkitab, dia meninggalkan 5 buku Musa. Haleluya, sampai saat ini. Haleluya. Itu yang harus dia lakukan supaya pemulihan itu dia terjadi. Tuhan bilang seperti itu, sehingga sekarang itu kita berdiri bagi Israel, berarti kita cari tahu Israel itu ada di mana, 12 suku Israel, dan suku Israel mana yang harus Tuhan doakan. Waktu kami berdoa tanya Tuhan bilang, kamu berdoa kamu suku Israel itu ada di Papua. Kamu bukan doakan Israel yang di sana, tapi Israel yang terhilang. Ada 6 suku Israel yang terhilang. Salah satu yang harus doakan terus adalah suku Dan ini, suku Dani, Lapago. Itu harus kita doakan. Harus ada hamba-hamba Tuhan marga-marga Kogoya yang harus berdiri di sana, merendahkan diri, minta ampun dosa-dosa Israel turun-temurun, terutama suku Israel Dan turun-temurun. Haleluya. Ini dalam rangka penyelesaian. Jadi kita lihat kalau waktu di Malaysia itu hamba-hamba Tuhan berkumpul di Malaysia, mereka menyatakan bahwa untuk Papua, pintu gerbang gol ada di Papua. Pertama, pemulihan harus mulai dari Wamena. Kenapa Tuhan tunjuk ke Wamena? Karena mereka di sana ini suku Dan. Pintu Golden Gate, pintu gerbang timur itu ditutup oleh dosa. Ditutup oleh dosa. Dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa turun-temurun Israel, dosa penaliban Yosua, dan lain-lain. Itu kutuk Gibeon dan lain-lain. Ini yang harus diselesaikan. Itu yang menutupnya. Haleluya. Jadi dia punya dosa Taman Eden yang perusakan itu terakhir dari di Pegunungan Bintang. Itu juga bagian dari salah satu doa yang harus doakan, terutama orang-orang suku Dan hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah doa segala bangsa yang di Jayapura maupun di mana-mana di daerah tersebar di 9 kabupaten di Lapago. Hamba-hamba Tuhan harus tangkap ini apa yang Roh Kudus dan sampaikan. Ini merendahkan diri, minta ampun dosa turun-temurun. Itu bukan Alkitab kembali suku Dan itu dosanya apa? Karena ternyata kamu orang Dani, itu adalah suku-suku Israel yang terhilang. Salah satu suku Israel yang terhilang. Haleluya. Jadi itu beberapa singkapan. Lalu ada satu yang Tuhan beritahukan bulan Januari tahun 2023 itu Tuhan suruh doakan itu Lukas NMB, karena Lukas NMB ini adalah juga salah satu suku Dan. Waktu kami doakan dia pagi, nanti siangnya baru dia ditangkap. Kalau tidak seperti itu, orang Dani habis dikepung karena dosa-dosa. Siapa yang mengepung itu? Karena dosa mengakibatkan bangsa-bangsa itu akan datang mengepung dia untuk habiskan dia supaya kekayaannya diambil. Jadi untung pada waktu itu kami berdoa minta ampun akan dosa-dosa itu suku-suku Dan yang berhubungan dengan marga-marga suku-suku di Lapago. Haleluya. Ya, ini salah satu yang harus kita bergumul, hamba-hamba Tuhan di Wamena, di Puncak Jaya, di Intan Jaya, dan juga di Mamberamo, Yaukimo, Tolikara, Yalimo, Unduga, harus sekarang ini mulai, dan Pegunungan Bintang, Oksibil sana mulai harus merendahkan diri, minta ampun, berdiri bagi suku untuk merendahkan diri, menyelesaikan dosa-dosa pelanggaran suku Dan. Itu dalam rangka apa? Percepatan pemulihan. Kalau tidak, itu utang-utang darah, terus bentuk-bentuk penyembahan berhala dilakukan oleh moyang suku Dan turun-temurun itu
mengakibatkan akan terjadinya banyak terjadi korban sana sini, saudara-saudara terkasih. Dan ini hari ini Tuhan sedang tuntut untuk penyelesaian ini. Kita merendahkan diri mengaku dosa, Tuhan hapus. Tuhan bilang begini, dosa yang dibuat dalam 1000 tahun turun-temurun akan dihapus dengan setitik darah Yesus. Haleluya. Yang penting ada pengakuan dosa dan merendahkan diri mewakili sukunya. Nah, kalau itu sudah seperti itu cepat sekali pemulihannya. Jadi kita stop dulu berdoa ke Yerusalem sana suku-suku. Tapi kita berdoa untuk suku Israel yang terhilang. Terutama suku kita orang Papua ini, suku-suku Dan harus berdoa merendahkan diri. Haleluya. Dan suku-suku lain juga harus mendoakan suku Dan ini. Haleluya. Itu kunci masalah ada di situ, saudara-saudari terkasih. Dan mengapa saya harus sampaikan ini? Karena Tuhan suruh menyampaikan. Sehingga saya sampaikan melalui channel ini. Jadi 2 hari Minggu yang lalu, Tuhan suruh kami harus pergi ibadah di tempat persekutuan doa orang-orang Dani di SP2, dan kami harus sudah berdoa di sana. Di sana pas Tuhan juga datangkan kepala suku ada di sana, dan juga hamba Tuhan Marga Kowe ada di sana, lain-lain. Saya bukakan rahasia yang sekarang saya ada masukkan dalam channel ini. Mereka merendahkan diri, kami sama-sama merendahkan diri. Haleluya. Kami merendahkan diri, mereka sadar. Lalu Tuhan mendatangkan satu firman Tuhan, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-5. Haleluya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Yahweh. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi suku Dan itu tidak menuruti firman Tuhan. Suku Dan itu tidak menuruti firman Tuhan. Kitab 5 buku Musa itu dong taruh di bawah adat orang Dan itu. Dia ada di layar lembah Wamena sana. Lalu mereka tinggalkan itu, kitab hukum Taurat, baru mereka 10 perintah tidak dijalankan secara turun-temurun. Itu. Sehingga mereka ini tidak ikuti hukum Taurat. Secara turun-temurun buku-buku Taurat. Tetapi di sini waktu kami sudah merendahkan diri, itu Tuhan bilang begini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Yahweh. Sudah sempurna kasih Yahweh. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi orang Israel Dan itu, Dan yang terhilang itu, kami sudah berdoa merendahkan diri. Dan sekarang orang-orang suku-suku Israel itu sendiri sudah ada di dalam kasih Kristus. Sekarang barang siapa menuruti, baik itu suku-suku Dan di Lapago, maupun juga suku-suku Mepago dan lain-lain suku-suku di Papua, dan siapa saja di muka bumi. Haleluya. Merendahkan diri dan menuruti firman Tuhan, melakukannya firman Tuhan itu, mereka ada di dalam Kristus. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Mereka ada dalam Dia, kita dalam Dia. Saudara-saudari, pemulihan-pemulihan sudah semakin dekat, karena ada yang sudah merendahkan diri, minta ampun, penyelesaian dosa. Tinggal sekarang itu pengakuan secara umum oleh suku-suku ini. Kalau pengakuan secara umum oleh suku-suku ini, kamu lihat, Tuhan sendiri akan berdiri di atas tanah suku daerah Lapago untuk membela, untuk melindungi, untuk memagari, sehingga tidak terjadi pembantaian di mana-mana, tidak terjadi pencurikan dan penggerokan di mana-mana, karena sudah merendahkan diri, sudah menyelesaikan masalah dengan Bapa di surga, dengan Yesus Roh Kudus. Karena suku Israel yang membuat, suku Dan ini yang membuat suku Israel yang lain itu tercebur di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih, itu yang saya harus sampaikan, karena Roh Kudus suruh sampaikan, Tuhan suruh sampaikan, saudara-saudari terkasih. Kita lihat, tadi belum kita baca banyak ayat tentang berhubungan dengan suku Israel itu. Apa nubuatannya suku Israel itu? Nubuatan dari Yakub terhadap Israel itu sendiri, 12 suku Israel. Kita lihat di 49 ayat yang ke-16 untuk suku Israel sendiri, suku Dan sendiri, dan adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memang tumit kuda.
sehingga penunggannya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ini nubuatan dari Yakub kepada anaknya Dan. Jadi Dan ini punya Dan, terus dari Dan itu turun sampai ke Manoah, Manoah turun sampai ada sekitar sampai 3 tempat turunan, sampai Simson baru hilang. Putus dia punya riwayat dari suku Dan ini, hilang sama sekali sampai di Simson. Jadi adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Karena memang putus silsilahnya sampai di Simson, maka dia hilang suku ini. Sudah hilang lama. Jadi orang tidak mengetahui suku ini dia terdampar di mana, dia hilang di mana. Ternyata dia ada di Wamena, Lapago, suku ini. Ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Dia bilang, saya juga suku Israel. Hari ini lihat, kamu lihat darah-darah orang Dani sudah mulai bangun jaringan dengan Israel sana, dengan Yerusalem. Dia bilang, saya juga suku Israel. Jauh Kimo, Yahudi, saya juga Japa. Haleluya. Nah, jadi adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Dia bilang, suku Israel dia terhilang, tidak ada di kitab Wahyu. Jadi kamu bukan suku. Nanti dia datang, dia bilang, saya juga suku Israel, tapi saya terhilang. Haleluya. Kenapa itu terjadi? Ya, Wahyu 7 ayat yang ke-1 sampai 8 mencatat, Alkitab mencatat. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Makanya siapa ini hamba Tuhan, orang mulai dari Wamena, Lapago ini mulai bangun jaringan dengan Israel, rumah doa segala bangsa. Nah, cuma mereka ini belum sadar. Sehingga demikian harus kembali. Orang Wamena harus berdoakan Israel dan dirinya sendiri, sukunya sendiri, kaumnya sendiri, marganya sendiri, bahwa dia adalah suku Israel yang terhilang. Berdoa minta ampun. Nah, banyak-banyak. Itu hamba-hamba Tuhan harus sadar terutama hamba Tuhan yang dari bermarga Kogoya itu harus Kogoya cepat untuk banyak merendahkan diri. Supaya jangan orang Papua itu habis, orang Dani habis. Kalau tidak merendahkan diri, tidak bertobat, meninggalkan patung tuangan, patung pahatan, patung ini semua, nanti orang Dani itu habis. Tuhan datangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan demikian harus merendahkan diri, itu nanti Tuhannya jauhkan semua. Haleluya. Tuhan minta pertobatan hari ini. Dan hamba-hamba Tuhan marga Kogoya, hamba-hamba Tuhan lain, ya harus mulai berdoa merendahkan diri, minta ampun. Jangan berdoa Israel ke sana terus Yerusalem, berdoa Israel yang terhilang. Berdoa diri sendiri, yaitu Israel suku Dan 6 suku Israel di Papua. Orang Papua harus berdoa diri sendiri atas dosa turun-temurun. Makanya Tuhan suruh kami itu buat itu jaringan doa pemulihan Taman Eden, 12 suku Israel dan juga tubuh Kristus. Itu dalam rangka itu. Orang baru buka mata melihat begitu ramai-ramai doakan Israel. Doakan Israel yang ada di Papua. Haleluya. Dosa turun-temurun, terutama juga suku Dan ini kita banyak harus doakan. Ya, itu mengadilinya. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denayan memangut tumit kuda, sehingga penunggannya jatuh ke belakang. Nah, ini kuda itu bercerita, ular itu bercerita tentang ular beludak. Itu meninggalkan Alkitab, lalu hidupnya seperti ular beludak. Ya lalu didenai memang untuk ikut tumit kuda. Kuda ini bercerita tentang peperangan. Tapi ada 2. Jadi Tuhan bilang begini, dalam salah satu singkapan dalam orasi penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel termasuk Dan. Itu Tuhan bilangnya suku Dan ini yang pertama dia membuat saya punya tumit ini ditangkap itu pertama itu dari suku Dan. Tuhan bilang begitu. Kan berdoa minta ampun suku Dan pada waktu orasi penyaliban Yesua itu. Suku Dani juga ada di sana. Suku-suku Israel semua ada di sana. Dalam orasi penyaliban Yesua ada 12 suku Israel. Tuhan bilang yang pertama bikin dosa untuk itu adalah yang membuat Tuhan punya tumit itu ini adalah itu suku Dan. Nah, kami sudah berdoa minta ampun bagian-bagian itu Tuhan singkapkan. Jadi itu pertama. Yang kedua itu adalah memang tumit kuda berhubungan juga dengan ini peperangan daerah ramai suku Dan ini. Dia perang. Ya, aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Jadi ini karena suku Dan ini dia terhilang,
Ketika dia menemukan dia punya diri bahwa dia juga adalah suku Israel yang diketemukan di Papua, di daerah Lapago, maka sesuai nubuatan daripada Yakub menyatakan bahwa aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi nanti dia berdoa, Tuhan akan datang menyelamatkan turunan dari suku Dan itu. Haleluya. Ini janji firman Tuhan. Haleluya. Dan penggenapannya kemarin 2 minggu lalu, hari 2 minggu lalu yang 1 Yohanes ya 2 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ke 5 itu. Siapa yang menuruti firman Tuhan, dia ada di dalam Yesus Masih Adonai. Itu kesempurnaan atau hubungan sudah mulai ini. Haleluya. Pemulihan mulai terjadi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, itu nubuatan untuk suku Dan. Nah, nubuatan ini juga yang diulang kembali oleh Musa. Oleh Musa seperti singa. Suku Dan itu seperti anak singa yang keluar dari basam. Jadi Musa dia juga bernubuat untuk 12 suku Israel. Ada nubuatan khusus untuk suku Dan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini suku Dan ini sekarang dia ada di mana-mana. Dia keluar dari daerah Lapago, dia ada di mana-mana. Dia ada di Yerusalem, dia ada di Australia, dia ada di Amerika, dia ada di Inggris, dia ada di Istana Negara Presiden, dia ada di mana-mana. Haleluya. Suku ini. Haleluya. Karena memang itu sudah dinubuatkan, tapi pada waktu dia akan menyadari bahwa dia adalah suku Israel yang terhilang. Haleluya. Terakhir ada orang-orang dari suku Dan yang merendahkan diri, maka pemulihan dia akan datang dari sana. Haleluya. Terakhir pintu-pintu Taman Eden itu ada dalam satu Samuel ada seorang hamba Tuhan dari Pegunungan Bintang itu daerah Oksibil. Dia menyatakan bahwa untuk membuka pintu Taman Eden itu terakhir ada di Pegunungan Bintang. Ya, itu benar apa yang dia sampaikan. Roh Kudus sedang beritahukan mereka. Itu batas dengan daerah Pengge. Haleluya. Penyelesaian adalah masalah ada di sana. Haleluya. Itu yang Tom berdoa bagaimana supaya dalam waktu-waktu pemulihan Tuhan ini, waktu Tuhan supaya ini pintu-pintu ini dibuka. Begitu pintu-pintu ini mulai terbuka, maka kemuliaan Tuhan akan terbit. Maka Israel itu dipulihkan kembali. Israel terutama Israel yang terhilang itu, pemulihan dia terjadi karena ada waktu dan ada janji untuk 12 suku Israel digenapi. Dalam rangka penyatuan 12 suku Israel, dan Tuhan itu selalu berurusan dengan Israel secara darah daging. Banyak orang bilang Israel itu tidak perlu kita doakan, cukup saja orang-orang percaya dari kaum segala bangsa yang masuk dalam bilangan tubuh Kristus, bilangan orang percaya. Haleluya. Tidak, Tuhan berurusan dengan Israel. Karena perjanjian dengan Israel, saudara-saudara terkasih, ya ini masalah yang adalah suku Dan ini. Harus banyak berdoa untuk dia. Suku Dan atau suku Israel yang pertama yang ada di daerah Lapago ini. Haleluya. Ini yang Tuhan beritahukan kami. Ada banyak rahasia-rahasia yang lagi lain yang berhubungan dengan Lapago dengan suku Dan ini, tetapi suku Dan ini sekarang sudah mulai dipulihkan sehingga dimanapun Anda berada, baik itu bukan orang Lapago Dani maupun juga suku-suku lain, supaya kita kembali untuk merendahkan diri berdoa untuk 6 suku Israel yang ada di Papua yang tersebar di Melanesia untuk dalam rangka percepatan pemulihan. Nah begitu. Jadi nanti pintu-pintu Golden Gate itu ditutup oleh dosa. Dosa ini kalau sudah diselesaikan itu baru Tuhan akan datang. Tuhan pernah beritahukan kami tahun pada pagi hari sebelum NMB itu ditangkap 2000 Lukas NMB ditangkap bulan Januari itu tahun 2023. Tuhan memberitahukan kami bahwa Bapa di surga itu tetap menahan Yesus di surga. Haleluya. Sampai tubuhnya di bumi memulihkan segala sesuatu. Kalau itu sudah selesai, itu baru Bapa di surga akan menyuruh Yesus turun ke bumi memerintah sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Jadi pemulihannya itu apa? Yaitu penyelesaian dosa-dosa turun temurun Israel sampai terakhir membuka pintu Taman Eden tertutup oleh dosa itu. Haleluya. Itu karena Tuhan datang di bumi di tempat Taman Eden. Itu tempat yang dosa sudah tidak ada lagi.
Haleluya, Tuhan akan mendarat karena keadaan itu sudah dipulihkan. Sehingga Tuhan akan bertakhta dan membangun kerajaannya di Taman Eden yang sudah dipulihkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi kisah para rasul ayatnya di kisah para rasul 3 ayat 21. Kristus Yesus harus tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan dan tubuhnya di bumi. Roma 11 ayat yang ke-18 sampai dengan 30. Ya di situ orang-orang pilihan ditetapkan untuk mereka itulah yang akan memulihkan. Haleluya. Jadi penyelesaian ini dulu semua diselesaikan dulu. Kalau itu sudah selesai, pemulihan kalau suku Dan sudah mulai merendahkan diri, suku Dani Lapago sudah mulai merendahkan diri, menemukan jati diri, merendahkan diri, minta ampun akan dosa, kutuk penyembahan, patung pahatan, patung tuangan, patung lembu emas dan lain-lain yang tadi sudah diuraikan. Haleluya. Kalau itu sudah mulai merendahkan diri, minta ampun, selesaikan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya terlalu yakin sekali, saya terlalu percaya. Haleluya. Pemulihan itu cepat segera terjadi, khususnya di daerah-daerah Papua ini akan cepat terjadi. Kedamaian, pemulihan, segala sesuatu baik dalam kehidupan politik, ekonomi, kehidupan apapun semua akan dipulihkan kembali. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari dengan penuh damai sejahtera, tangkap apa yang Tuhan sedang kasih tahu ini, lalu berdoa. Karena hal-hal ini tidak bisa Tuhan bukakan bagi orang-orang di luar. Orang-orang di luar mereka memang Tuhan juga kasih tahu seperti pendeta Hendrik Welan dari Yerusalem, Rick Reading dari Yerusalem, juga hamba-hamba Tuhan lain dari Indonesia dan luar Indonesia. Mereka diberitahukan, tapi secara ke dalam rahasia itu Tuhan beritahukan kepada kita, kami orang Papua sendiri. Haleluya. Untuk Tuhan membukakan rahasia-rahasia dan melakukannya itu sesuai nubuatan ISK-nya, bahwa bangsa itu orang akan datang dengan pengetahuan hikmat untuk membangun ini, tapi tidak akan dapat karena Tuhan akan bangkitkan mereka sendiri. Haleluya. Mereka mengerti perkara itu dan Tuhan yang membangkitkannya. Nah, itu penggenapannya saudara-saudari terkasih. Sehingga ini kami ada sampaikan ini. Haleluya. Segera ditangkap dalam roh dan tinggal kita melakukan. Haleluya. Kalau Tuhan suruh berdiri, berdiri. Tuhan suruh tunduk. Kalau Tuhan suruh menangis, minta ampun dosa. Haleluya. Itu saja, satu saja yang kita lakukan. Yang 9 Tuhan lakukan. Setelah itu selesai, Tuhan melakukan. Ada orang sakit, Tuhan bawa kepada orang sakit itu orang bawa kepada Yesus. Yesus cukup berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, pergi dan selamat. Begitu dosanya diampuni, orang itu dipulihkan dari sakit. Haleluya. Begitu orang Dani ramai-ramai setelah mendengar Daniel ini berdoa merendahkan diri minta ampun dosa-dosanya. Haleluya. Pada saat itu kita akan melihat pemulihan terjadi luar biasa mulai dari tanah daerah suku Dan. Di sana mulai terjadi pemulihan yang luar biasa. Setiap pekerjaan lobby atau apa saja yang suku Dan lakukan itu di mana-mana karena sudah diampuni dosa-dosa, semua berhasil. Haleluya. Ini saudara-saudari kata kunci. Haleluya. Yang kita pegang dan lakukan firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Jadi Tuhan tidak berbicara di atas awan barbar semua orang dia berteriak, kamu orang Dani tiba suku Dan, dia berteriak dari atas langit. Tidak ada. Tuhan berbicara lewat pemerintahannya, melalui 9 kerima jawatan, melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pasang dalam pemerintahan kerajaan Tuhan masih yang tidak tergoncangkan. Dengan demikian, haleluya, firman itu disampaikan melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul, melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih dari generasi-generasi Tuhan Masia, baik dalam bentuk perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih, haleluya, mari kita bersatu untuk berdoa percepatan pemulihan, untuk berdoa suku Dan yang terhilang ini. Baik itu suku Dan sendiri mulai berdoa, kita yang lain juga berdoa supaya dosa-dosa Israel turun-temurun itu dibersihkan secepatnya sehingga pemulihan cepatnya terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau firman sudah keluar, firman Tuhan akan kembali dengan berhasil. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Dengan demikian ketika mereka mendengar berita ini, Daniel ini berita ini dari Sion, dari negeri yang jauh, untuk menemukan jati diri bahwa kami orang Papua, terutama juga suku-suku Dan Lapago dan juga suku-suku lain yang Tuhan sembunyikan Israel itu semua di atas Papua ini, merendahkan diri, menemukan jati diri dan melakukan perintah firman Tuhan bahwa kami harus merendahkan diri, menyelesaikan dosa turun-temurun moyang kami Israel, Bapak takra basumaka. Kalau itu sudah diselesaikan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa
pemulihan itu akan segera cepat terjadi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Haleluya. Kami percaya apa kami sudah percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin.